Challenges-nya dari pertama kita daftar memang sudah di-raise isunya sama Purna ketika kita interview bahwa dalam kondisi COVID ini semuanya bisa terjadi gitu. Bahkan kalau nggak COVID aja sebenarnya Paskibra juga uncertainty kan ya. Maksudnya kayak kita bahkan sampai H-1, H-2 pengibaran belum tahu kita ada di posisi apa, terus bahkan bakal mengibar atau enggak kayak gitu. Dan apalagi ditambah dengan kondisi seperti ini yang kemarin COVID. Jadi dari awal memang sudah di-address kalau kalian harus expect the unexpected gitu, apapun yang terjadi ke depan. Kalau menurut saya itu sih udah challenges pertama ya, maksudnya ketidakpastian itu udah challenges pertama. Terus yang kedua, latihan nggak face to face tuh challenge banget sebenarnya, karena itu tantangan. Udah baru pertama kali kayaknya ada Paskibra yang latihannya nggak face to face. Itu yang kedua. Terus yang ketiga sama ini sih motivasi diri, maksudnya di tengah masa-masa ini yang kita butuhkan sebenarnya motivasi diri kita sendiri, maksudnya tanpa harus pusing dengan segala sesuatu, tapi ini harus ditambahin lagi ada complicated things dari Paskibra itu, kayak dari motivasi diri sendiri apakah ingin lanjut atau enggak itu. Ya ini masa corona, kita dari awal udah ditanya kayak apa pendapatmu kalau misalkan nanti jadinya nggak ngibar, karena kan nggak ada yang tahu kan akhiran nanti gimana. Terus jadinya ya sebenarnya itu yang pertama. Terus yang kedua sama juga latihan lewat Zoom itu challenge banget. Karena ya susah juga kayak ngumpulin motivasi buat datang ke Zoom kalau kita kan latihannya tiap 3 minggu sekali kan. Itu susahnya minta ampun, buka laptop terus datang ke Zoom. Oh iya, sorry 3 kali seminggu. Aduh, dong banget. 3 kali seminggu, bukan 3 kali. Ya. Terus ya maksudnya latihan di Zoom udah gitu sendirian di apartemen masing-masing, di kamar masing-masing, terus kayak gerak-gerak 3 jam satu kali latihan, itu menurut aku susah sih. Dan ya tapi untungnya ya kita hadapin bareng-bareng, jadi ya suka duka bareng-bareng juga. Itu sih sebenarnya. Karena latihannya lewat Zoom, yang challenge banget itu kesatuan kita sebagai pasukan kayak gitu loh. Kan kalau Paskibra itu identik dengan gerakannya sama, kompak, hadap kirinya, pokoknya sepatah-patahnya aja sama kayak gitu. Nah, itu yang susah banget dilakuin lewat Zoom. Ada yang delay internetnya, lola dan sebagainya itu. Jadinya sampai berbulan-bulan lah kami susah menyatukan gerakan tempo kalau kami sebut, tempo gerakannya itu. Kalau saya memaknai pasukan saya itu adalah pasukan-pasukan yang berani ambil risiko. Karena kita semua tahu kalau kita sedang kayak gini, tapi kita masih mau aja take the risk, take the consequences gitu. Bahkan dari awal. Dan menurut saya itu suatu hal yang harus diapresiasi sih untuk kita semua. Karena demi jatuhnya ya quote ya nasionalisme kayak gitu, kita jauh dari negara, jauh dari tempat kita, tapi kita masih mau gitu. Somehow kan kayak udah di luar negeri, ngapain sih ikut-ikut lagi yang Indonesia. Kalau menurutku mungkin dilihat dari karakter masing-masing bersembilan itu. Jadi kita beda-beda banget karakternya gitu. Ada keunikan-keunikan masing-masing. Ada yang sudah sangat wise gitu. Ada yang kalau kita kumpul itu selalu rame gitu. Yang suka make fun, joke-nya gitu ada. Ada yang kalem banget kayak gitu, ada juga. Jadi nimpalin kayak gitu. Pokoknya macam-macam deh bersembilan itu. Ada yang kreatif banget, ada yang kritis banget ya juga ada kayak gitu. Nah, jadi menurutku peran masing-masing itu ada perannya di tim kita, di pasukan kita. Nah, kalau seandainya satu orang nggak ada ya kurang. Itu bukan 20 aja menurut kayak gitu sih. Kalau aku sendiri sih ya hal yang bisa diambil pasti banyak ya. Cuma mungkin yang penting tuh aku bangga banget sih sama Paskibra ini, karena di tengah COVID-19 ini mereka masih mikirin untuk seleksi dan lain-lain. Dan menurut aku tuh nunjukin banget kalau misalkan ya meskipun kita di tengah-tengah pandemi, kalau hal ini tuh nunjukin loh kalau misalkan ya kita tuh bareng-bareng dan masih ada hal yang berguna lah intinya yang bisa dijalankan di tengah-tengah COVID ini. Dan pepatahnya if there's a will there's a way kan.
Ya. Iya, itu nunjukin banget sih, itu nunjukin Paskibra banget, kayak kalau kita mau tuh pasti ada jalan, kayak pasti ada jalan, meskipun pengibarannya gimana pun caranya, pasti bendera merah putih tuh naik 17 Agustus gitu sih. Kita kan pasukan bersembilan, nah bukan hanya dari kompaknya gerakan kayak gitu, tapi juga dari sisi aktivitas kita, kondisi kita kayak gitu. Makanya kita kan ada grup bersembilan aja, nggak ada Purna kayak gitu. Nah di situ semua semua tumpah ya otak yang ada di kepala kita, termasuk kalau misalnya ada yang lagi demotivated, misalnya lagi aduh hari ini misalnya tugas kampus belum lagi latihan capek banget tapi segala macam, nah disitulah yang lainnya langsung ngasih semangat atau gimana kayak gitu. Terus misalnya ada yang gue nggak punya makanan, mau belanja malas gitu, terus ada yang ngirimin, yang ada yang buat geprek lah, ada yang gorengin nugget lah apa kayak gitu-gitu, sampai ada yang sakit juga, ada yang beliin vitamin kayak gitu. Bahkan yang kemarin yang paling sedih, yang waktu ada salah satu dari kita yang harus akhirnya kembali ke Indonesia gitu, nggak bisa ikut kita di tanggal 17, itu sedih banget sih, karena memang ya harus pulang gitu, nggak bisa. Terus saya dapat keluarga baru, maksudnya teman-teman baru, komunitas baru di sini gitu. Karena kan saya baru banget di sini kan, yang bulan Maret kemarin baru sampai. Terus tapi kayak dapat teman-teman baru, keluarga baru, komunitas baru yang notabene yang maksudnya jarak umurnya tuh cukup ada yang jauh-jauh gitu. Kayak contohnya saya sama Aurel tuh beda kayak 7 tahunan kayak gitu, dan kayak itu 8 tahun. Iya 8. Maksudnya kayak, tapi tuh kita nggak ngerasa kayak ada age boundaries gitu loh. Tetap ngerasa kayak ya kita fun seumuran aja gitu. Jadi itu sih kayak komunitas baru, teman-teman baru juga dari berbagai usia.